tangan ini juga Bapak Ibu ya, ini alat ya. Karena itu ya, dengan tangan kita inilah kita bekerja. Dengan bekerja kita Allah turunkan rezeki. Ya, makanya dalam bersalaman ini, maaf, ini perlu kita ajarkan sama anak-anak kita. Ya, dalam bersalaman itu dikenal ada dua yang disebut dengan taharuman dan tabarukan. Taharuman itu artinya penghormatan. Tabarukan itu minta berkah. Ya, maka kita ajarkan, perlu kita ajarkan sama anak-anak kita cara bersalaman. Nah, seringkali anak-anak kita itu salaman itu malah tangannya sendiri yang diciumnya, atau tangan ibu bapaknya yang disalami diambil, nah ditaruh di pipinya, kalau enggak di jidatnya. Nah, enggak tahu siapa yang ngajarin itu, karena enggak ada yang ngasih petunjuk, akhirnya berlanjut terus menerus. Anak-anak kita kalau salaman itu salam, nah gini, salam gini. Nah, padahal kan aturan salam kan tidak seperti itu. Ya. Tujuan salaman itu adalah taharuman dan tabarukan. Nah, makanya ketika anak kita salaman sama ayah atau ibunya, yang pertama punggung telapak tangan ini diciumnya, dan dicium dan dihirup supaya aura ayah ibu itu masuk ke tubuh si anak, sehingga anak itu menjadi penurut, tidak melawan sama orang tua. Ya, kenapa? Karena aura ayah ibunya itu dihirupnya. Nah, bukan hanya ditempel tapi dicium, dihirup. Itu. Jadi itu satu, itu namanya taharuman. Ya, penghormatan kepada ayah ibu. Yang kedua, mencium telapak tangan. Nah, ini namanya tabarukan, minta berkah. Karena tangan ayah kita waktu masih bujang dulu masih mulus. Nah, tapi setelah dia punya anak, dia kuat bekerja. Entah kerja di bangunan, entah kerja di sawah, di ladang, ataukah dia sebagai pegawai dengan nulis, kan pakai tangan, pakai telapak tangan. Saking dia sudah banyak bekerja sampai tangannya pun sudah jadi kasar. Ya, dan nah, jadi kita cium telapak tangan, minta berkahnya ayah, minta berkahnya ibu. Ya, dengan telapak tangan mulah aku mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, maka kita minta berkah, maka telapak tangan ayah ibu kita cium. Jadi bukan ditempelkan ke jidat atau di pipi. Nah, itu namanya kita penghormatan dan minta keberkahan di tangan. Terus yang kedua, kalau bukan guru, bukan orang tua, bisa saja salaman biasa. Tapi syaratnya apa? Sambil mengucapkan salam dan sholawat. Ya, jadi assalamualaikum, salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, belum lepas tangan mereka yang salaman, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Nah, itu syaratnya. Ya, kalau kita salaman, ya dengan sesama, itu ya. Ya, pertama, ya walaupun tidak diucapkan salam karena tadi sudah. Kalau ini kalau baru ketemu. Kalau baru ketemu kan, misalnya assalamualaikum, jabatan tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tuh teori salam. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah ini ya salaman biasa saja sampai sholawat dalam hati aja, nggak apa-apa dalam hati. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini sudah keterlaluan pula, terlalu sering salam. Baru datang salaman, selesai sholat salaman pula. Selesai sholat, assalamualaikum, kanan kiri salaman, sibuk cari kawan salaman. Ya, kalau menurut saya nggak penting gitu. Ya. Selesai sholat itu bukan salaman. Ya, iza qudiyatis shalah, iza qumtum ila shalah, iza qadaytumus shalah, fadhkurullah. Selesai sholat zikir, bukan salaman. Ini enggak, belum salam kanan kiri sibuk kita jadi salaman. Nanti salaman itu kan dua. Pertama ketemu dan akan berpisah.
Jadi kalau kita baru datang ke masjid, gitu ya, kita sholat sunat, misalnya ada kawan kita kanan kiri, wajar kalau salaman, karena baru ketemu. Ya, dia sudah duluan datang, nah kita baru datang nih, kita sholat sunat, ada kawan kita kiri kanan jamaah, nah salaman dulu, wajar kalau kenapa baru ketemu. Nah, nanti sudah sholat fardunya, nggak perlu salaman lagi. Gitu. Zikir. Nanti kalau sudah mau berpisah, mau pulang, nah baru salaman. Jadi salaman itu baru ketemu dan akan berpisah. Nah, salaman sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, sambil baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nggak usah terlalu banyak salaman. Nah, ini baru datang salaman, selesai sholat salaman, nanti pulang salaman lagi. Kadang-kadang salam itu nempel aja di hatinya, nggak masuk, enggak. Kayak minyak sama air aja. Ya. Terus salaman terus, tapi di hatinya dongkol terus itu. Apalagi kalau nggak kepilih jadi pengurus, ngedendam terus. Walaupun salaman terus itu. Ya, jadi itu Pak. Jadi teori salaman itu baru ketemu dan akan berpisah. Sambil kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian baca salam.